Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari UBSI Selipi, kelas 632A26. Di sini kami akan menjelaskan mengenai cara pengisian SPT pada pajak penghasilan pasal 23. Sebelumnya izin perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Rijal Muhammad Wijaksana dengan NIM 632410033. Nama saya Jan Fikri Solidolase dengan NIM 63240930. Saya Muhammad Nur Ilmi dengan NIM 63240434. Nama saya Muhammad Rafi Ibrahim dengan NIM 63241038. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, hadiah dan juga penghargaan yang terkecuali yang sudah dikenakan oleh PPh pasal 21. Dengan tarif 15% atas dividen, hadiah, penghargaan dan premi asuransi, bunga, royalti, dengan tarif 2% atas sewa dan penghasilan lain dan imbalan atas jasa konsultan, konstruksi dan lain-lain. Rumus perhitungannya adalah DPP atau dasar pengenaan pajak dikali dengan tarif. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai bukti potong pada pajak penghasilan pasal 23. Yang pertama ada nomor bukti potongnya, lalu ada masa pajak, yaitu masa pajaknya pada bulan Februari 2025. Sifat pemotongan dan atau pemungut PPh, tidak final, status bukti pemotongan atau pemungutan normal. Lalu untuk yang bagian pertama mengisi identitas wajib pajak yang dipotong, yaitu langkah pertama mengisi NPWP atau NIK, lalu nama perusahaan, nomor identitas tempat kegiatan atau tempat kegiatan usaha. Lalu untuk bagian kedua, kita mengisi tentang pemotongan dan atau pemungutan PPh. Yang pertama itu jenis fasilitasnya. Di sini tanpa fasilitas. Lalu untuk jenis PPh, kami memotong PPh pasal 23. Lalu kode objek pajak mengisi kode objek pajak mengenai jasa atau objek pajak yang dipotong. Objek pajaknya di sini yaitu mengenai jasa pencetakan atau penerbitan. Maka kode objek pajaknya itu 2410454. Lalu untuk DPP-nya 908.108 perak. Untuk tarif jasa yaitu sebesar 2%, maka pajak penghasilannya yaitu 18.162 rupiah. Untuk langkah selanjutnya yaitu identitas pemotong. Sama seperti bagian pertama, akan mengisi NPWP atau NIK, lalu nomor identitas tempat kegiatan usaha, lalu nama pemotong dan atau pemungut PPh biasanya berisikan tentang nama perusahaannya. Lalu tanggal bukti potong ini diterbitkan pada tanggal 4 Februari 2025. Lalu nama penandatangan penanggung jawab. Untuk bukti potong yang kedua yaitu tentang jasa freight forwarding dengan kode objek pajak 2410440. Lalu DPP-nya sebesar Rp500.000 dengan tarif 2%. Lalu pajak penghasilan yang dipotong yaitu sebesar Rp10.000. Untuk bukti pemotongan selanjutnya, itu masih sama, yaitu dengan objek pajak jasa freight forwarding dengan DPP 60.000 dan tarif pajaknya itu 2%. Dan untuk pajak terutangnya itu 1.200 yang harus dibayarkan. Lalu untuk bukti potong selanjutnya masih terbilang sama juga dengan jasa freight forwarding dengan DPP 60.000 dan tarifnya 2% dan pajak terutangnya masih sama 1.200. Oke, di sini saya akan melanjutkan dengan objek pajak yang masih sama, yaitu jasa freight forwarding dengan DPP 60.000 dan tarif 2%, dengan pajak terutang yang masih sama yaitu 1.200. Oke, masuk pada bukti potong yang selanjutnya. Di sini objek pajaknya atau subjek pajaknya berbeda dengan objek pajak jasa manajemen dengan DPP 8.500.000 dan tarif 2% dengan pajak terutangnya 170.000. Oke, sama saja yaitu jasa freight forwarding dengan kode pajak yaitu 2410440 dengan DPP 60.000 dengan tarif 2% dengan pajak penghasilannya yaitu 1.200. Selanjutnya yaitu dengan subjek pajak yang berbeda yaitu dan objek pajak yang berbeda juga, yaitu adalah jasa laboratorium dengan kode objek pajak 2410445 dengan DPP 18.772.000, tarifnya 2% dengan pajak penghasilannya yaitu 375.440. Dan terakhir yaitu dengan
subjek pajak yang sama, yaitu objek pajaknya jasa freight forwarding dengan kode objek 2410440, DPP-nya 60.000, tarifnya 2%, dan pajak penghasilannya 1.200. Lalu setelah dari bukti pemotongan pajak, kita masuk ke daftar objek pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan pihak lain. Di surat daftar objek pemotongan pajak penghasilan pihak lain, di sini ada kolom NPWP. Kolom NPWP-nya adalah 07 sekian. Lalu masa pajaknya itu bulan Februari di tahun 2025. Lalu kita masuk ke bagian objek pajak yang dilakukan pemotongan PPh pasal 23. Karena data kita adalah kita yang dapatkan itu jasa, di bagian jasa, jadi kita masuk ke bagian imbalan sehubungan dengan jasa. Di data yang kita dapat, kita ada jasa manajemen sosial manajemen itu dengan DPP sebesar 8.500.000. Lalu ada di jasa lainnya, itu ada jasa uji lab, ada jasa forex forwarding, dan jasa pencetakan. Untuk total keseluruhan jasanya, DPP-nya itu adalah 20.480.108. Lalu di sini kita akan dijumlahkan untuk total dari keseluruhan jasanya itu 28.980.108 rupiah. Lalu kita kali 2% aja, dan untuk total PPh yang terutangnya itu 579.602 rupiah. Jadi nanti untuk SPT-nya tinggal dari daftar objek pemotongannya. Dan yang terakhir yaitu pengisian tentang surat pemberitahuan atau SPT pada masa pajak penghasilan PPh 23. Di sini yaitu yang pertama kita isi masa pajaknya terlebih dahulu pada bulan Februari 2025. Lalu jenis SPT-nya itu SPT normal atau SPT pembetulan. Karena belum merupakan SPT pembetulan, maka kita mengisi SPT normal. Lalu untuk bagian selanjutnya mengisi identitas pemotong atau pemungut dengan NPWP 07 sekian. Lalu sebagai contoh untuk nama perusahaannya yaitu Salim dengan alamat pada Green Lake City. Contoh nomor telepon perusahaannya berapa. Lalu bagian selanjutnya yaitu mengenai pajak penghasilannya. PPh yang disetor sendiri pasal 4 ayat 2, pasal 15 tidak termasuk karena kita membahas mengenai pajak penghasilan pasal 23. Lalu PPh yang telah dilakukan pemungutan pada pembahasan sebelumnya, jumlah PPh yang terpotong yaitu terutangnya sebesar 579.602. Jumlah PPh yang ditanggung pemerintah tidak ada, maka kita kosongkan. Jumlah PPh yang disetor yaitu 579.602. Jumlah total PPh 579.602. Jumlah PPh yang disetor 579.602. Jumlah total PPh yang disetor pada SPT yang dibetulkan tidak ada karena ini merupakan SPT normal atau SPT yang baru pertama kali diterbitkan. Lalu jumlah PPh yang kurang lebih disetor karena pembetulan tidak ada. Lalu untuk yang bagian terakhir yaitu bagian pernyataan taubat dan tantangan. Di sini sebagai wajib pajak, jika sebagai wajib pajak maka checklist di bagian wajib pajak. Lalu apabila diberikan kuasa oleh wajib pajak maka checklist di bagian kuasa wajib pajak. Sebagai contoh namanya yaitu Ferry. Tanggal penyetorannya karena ini merupakan masa Februari, maka masa
batas terakhir pengumpulan atau pelaporannya itu pada tanggal 20 Maret atau pada tanggal 20 bulan selanjutnya. Kita ambil bulan tanggal 19 Maret 2025. Untuk kesimpulan pada PBL kali ini yaitu kami menganalisis mengenai data dari suatu perusahaan, di mana perusahaan tersebut melakukan pelaporan SPT dengan baik dan tepat waktu, yaitu pada tanggal 19 Maret 2025. Untuk saran pada perusahaannya, cukup konsisten melakukan pelaporan pajak dengan tepat waktu dan juga agar terus membantu negara dengan membayar pajak. Dan untuk para penonton, semoga materi yang kami sampaikan atau mengenai pelaporan SPT ini dapat diterapkan dan dapat bermanfaat untuk para penonton sekalian. Cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.